Hai buddies, welcome to Deafline. Please subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Deafline akan membahas drama The Mentalist per episode. Semoga kalian bisa menikmati videonya. Tanpa panjang kali lebar, give me a minute to retell the drama. Scene menunjukkan Jane dan Lisbon tiba di TKP atau tempat kejadian perkara, di mana para wartawan sedang meliput pembunuhan Mercy Tolliver yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Di hadapan para wartawan, kedua orang tua Mercy melakukan konferensi pers untuk mengucapkan terima kasih kepada para volunteer dan pihak-pihak yang membantu pengungkapan kasus ini. Scene berikutnya menunjukkan Jane yang sedang mengamati para petugas pengangkat jenazah, terduga pelaku, dan bahasa tubuh kedua orang tua Mercy pada saat konferensi pers. Ketika semua orang fokus pada konferensi pers tersebut, Jane masuk ke rumah Tolliver dan langsung menuju dapur untuk membuat kudapan enak yang tersedia di meja. Di sana dia melihat foto-foto keluarga yang terlihat kaku dan penuh tekanan. Tiba-tiba, June memergokinya yang sedang menyeduh teh. Jane tidak panik, justru menawarkan segelas teh untuknya. Sambil ngeteh di meja, Jane membantu June menenangkan diri sejenak. Di menit selanjutnya, Jane mulai menginvestigasi June dengan menanyakan hal-hal personal mengenai keluarga Tolliver. Sebagai seorang mentalis, dia memiliki kemampuan membuat seseorang merasa nyaman dengan keberadaannya. Setelah itu, orang tersebut akan bercerita jujur kepada Jane, dan inilah yang dilakukannya pada June. Jane berhasil mengetahui jika keluarga Tolliver yang merupakan keluarga bahagia ternyata memiliki permasalahan keluarga yang begitu rumit. Jane mengatakan jika Tolliver terlihat seperti seorang laki-laki yang hangat, penuh kasih, dan dermawan. Namun di sisi lain, dia egois dan suka mengontrol. Kali ini, June tidak membantah pernyataan Jane tersebut. Lalu Jane bertanya kembali mengapa June mencurigai Tolliver sebagai pembunuh anaknya Mercy. Namun, June membantah dan mengatakan jika pelakunya adalah McCluskey sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh kepolisian. Jane bertanya lagi, apakah suaminya membunuh Mercy? June terlihat ragu dan bertanya balik pada Jane. Untuk membantunya, Jane mengatakan jika dia percaya pada insting seorang ibu. Dengan ketakutan, dia pun menceritakan kondisi hubungan yang tidak baik antara Tolliver dan Mercy. Beberapa kali, Mercy mencoba menceritakan masalahnya kepada June, namun tidak pernah jadi. Tiba-tiba Tolliver menghampiri mereka. Dia terlihat marah ketika melihat Jane dan June ada di sana. Lalu bertanya siapa dia. Tanpa basa-basi, Jane menjabat tangan Tolliver dan memperkenalkan diri kalau dia adalah seorang polisi, dan langsung melancarkan pertanyaan apakah Tolliver membunuh Mercy. Tolliver terlihat gugup dan dia berusaha menantang Jane dengan menuduhnya mendekati istrinya, June. Jane mengulang pertanyaan yang sama sekali lagi, namun Tolliver membantah jika dia membunuh anaknya. Di sudut yang berbeda, istrinya menangis histeris dan terlihat ketakutan ketika mendengar perkataan suaminya tersebut. Tiba-tiba, Mrs. Tolliver atau June dari jarak yang dekat memberikan beberapa timah panas tepat di dada Tolliver. Dia pun terkapar dan tak berdaya. Tidak berapa lama kemudian, tim CBI dan polisi lainnya menghampiri mereka.
Badis, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan siapa pembunuh Mercy? Apakah Tolliver? Jika Tolliver adalah pelakunya, bagaimana dengan nasib anak tetangganya yang dituduh sebagai pelaku? Jangan kelamaan mikir ya Badis, karena Jane dan tim harus mengungkap kasus pembunuhan lainnya yang sangat membingungkan. Pada scene terlihat ada bapak-bapak ganteng yang baru saja tiba di rumahnya. Ketika memasuki rumah, mereka menemukan ada laki-laki terkapar di ruang tamu dan satu wanita di kamar. Di dinding kamar tersebut terlihat ada simbol Red John yang menandakan kalau ini adalah perbuatan Red John, orang yang diduga membunuh anak dan istri Patrick Jane. Jane dan Lisbon sebagai partner kerja sering sekali berbeda pendapat dalam pengungkapan kasus, tetapi tidak baperan karena mereka tahu ini pekerjaan profesional. Scene menunjukkan tim Lisbon mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi ruangan autopsi dan mengumpulkan informasi dari petugas di sana. Jenazah wanita adalah wanita menikah bernama Alison Randolph, berusia 27 tahun dan belum memiliki anak. Suaminya adalah Price Randolph, yang merupakan seorang pegolf profesional. Jenazah lainnya adalah laki-laki bernama Tenan Gregory. Dia adalah seorang gay. Artinya, kemungkinan besar mereka bukanlah pasangan selingkuh. Petugas autopsi mengatakan jika kedua korban tersebut dilumpuhkan terlebih dahulu dengan menggunakan setrum listrik dan memukul tulang belakang dan kepalanya hingga patah. Karena informasi yang sangat terbatas, petugas tersebut menyarankan tim Lisbon untuk menemui Dr. Weiner yang merupakan rekan kerja Tenan. Lisbon bersama tim langsung menghampiri Dr. Weiner yang merupakan seorang psikiater. Yang kala itu dia sedang duduk di lorong rumah sakit. Lisbon memperkenalkan diri dan mulai menanyakan beberapa informasi penting. Pada situasi ini, Jane memperhatikan bahasa tubuh Weiner yang terlihat cemas. Jane dan tim melanjutkan investigasi di TKP, di mana dia langsung menuju kamar di mana Alison ditemukan terkapar. Di sana dia melihat foto-foto Alison dan suaminya yang terlihat bahagia. Di antara tim CBI, ada seorang laki-laki yang hadir di sana. Dia berusaha meyakinkan jika ini adalah ulah Red John. Di sisi lain, Patrick mengatakan jika ini bukanlah ulah Red John dengan analisa ciri-ciri lambang Red John yang asli. Di sini mereka belum menemukan bukti dan informasi baru. Oleh karena itu, Kimball Cho dan Risby menginterogasi Price Randolph, suami Alison. Namun, tidak ditemukan tanda-tanda jika dia terlibat dalam kasus ini. Di tempat yang berbeda, Jane dan Lisbon pergi menemui Dr. Weiner. Ketika Lisbon menginterogasi Weiner, Jane mengamati ruangan psikiater tersebut dan melihat benda-benda yang ada di sana. Dia melihat sebuah roadmap yang berkaitan dengan Africa Connection dan menanyakannya. Weiner merupakan dokter keluarga Randolph dan mengetahui kondisi kesehatan kliennya tersebut. Ketika Lisbon dan Weiner sedang mengobrol, Jane bertanya apakah Tenan memiliki diari. Weiner menjawab jika temannya itu tidak mempunyai diari. Sebelum mereka meninggalkan Weiner, Jane sudah mulai menaruh kecurigaan pada dokter tersebut. Tak lupa dia juga meminta obat tidur karena obat tidurnya sudah habis. Namun, Weiner tidak memberikannya karena Jane harus konsultasi terlebih dahulu.
Scene selanjutnya menunjukkan jika tim agen CBI yang dipimpin oleh Lisburn sedang menikmati makan malam bersama. Setelah itu, Jane pulang ke flatnya, dan pada saat mau masuk, dia menemukan selembar kertas yang tertempel di pintu. Surat tersebut adalah ancaman dari Red John. Kemudian, dia masuk ke dalam flatnya untuk beristirahat, dan tiba-tiba, seseorang mengirimkan surat ancaman lagi yang dimasukkan dari bawah pintu. Jane berlari untuk mengejar pengirim surat tersebut, namun dia gagal menangkapnya. Badis, sebelumnya Patrick pernah menanyakan diari Tenan Gregory kepada Weiner. Untuk membantu pengungkapan kasus ini, dia pun membuat catatan kecil di sebuah diari, dan ini adalah triknya. Di tempat kejadian perkara, yakni di kediaman Allison, Kimball Cho sedang bersitegang dengan Randolph karena saudari laki-lakinya memberikan kesaksian jika dia terlibat dalam pembunuhan ini. Badis, sampai di sini apakah kalian sudah mendapatkan clue-nya? Siapa pelaku sebenarnya? Di scene kemudian, Jane terlihat sedang berkonsultasi dengan Weiner. Dia menceritakan hal-hal yang membuatnya seperti orang depresi dengan menceritakan cerita fiktif untuk menutupi masalahnya yang sebenarnya. Setelah berkonsultasi, Weiner memberikan resep obat tidur yang dibutuhkan oleh Jane. Weiner terlihat mengantar Jane hingga ke pintu utama. Sambil berjalan, Jane menggali informasi mengenai Dr. Tennant yang merupakan teman dari Dr. Weiner. Dia juga bertanya mengapa para pesulap menampilkan perempuan-perempuan cantik dalam setiap pertunjukannya. Jane langsung menjawab karena perempuan-perempuan tersebut dapat mengalihkan konsentrasi para penonton selama beberapa menit sebelum menonton yang seharusnya. Setibanya di depan pintu, Jane mengucapkan terima kasih dan memeluk Weiner. Dan pada kesempatan ini, Jane mengambil kartu akses dari kantong Weiner. Dokter tersebut mengamati situasi dan memastikan kalau Jane sudah pergi. Lalu dia bergegas ke ruangan Tennant untuk mencari diari yang ditanyakan oleh Jane. Ketika Dr. Weiner sedang serius mengobrak-abrik ruangan Tennant, tiba-tiba Jane hadir di pintu dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Weiner di sana. Dan dia menjawab jika dia sedang main detektif-detektifan untuk mencari diari Tennant. Weiner juga bertanya balik mengapa Jane bisa kembali padahal pintu dikunci. Jane menjawab jika pintu tidak dikunci dan handphonenya ketinggalan di ruangan Weiner. Di scene berikutnya, Patrick berakting seperti seorang dukun atau cenayang untuk menebak di mana posisi diari tersebut. Dan dia berjalan menuju lemari dan menemukan sebuah diari merah di bawah kolong lemari. Jane menyodorkan tangannya pada Weiner karena dia mau pulang. Di scene ini terlihat Weiner sedang cemas, namun dia berusaha menutupinya. Ketika Jane berlalu meninggalkan Weiner, tiba-tiba dia berlari terengah-engah menghampiri Jane dan mengatakan jika handphone Jane belum diambil. Kemudian mereka berdua masuk ke ruangan Weiner, dan pada saat Jane menemukan handphone dan mau pamit, tiba-tiba Weiner menodongkan senpi pada Jane. Dia meminta Jane untuk menyerahkan diari tersebut, dan Jane memberikannya. Weiner membuka dan membaca diari tersebut, ternyata isinya hanya lelucon. Weiner menyadari jika Jane membuat beberapa trik untuk mengungkapkan kasus ini, dan dia mengakui serta mengatakan kalau triknya bekerja dengan baik. Weiner bertanya mengapa Jane mencurigainya. Jane langsung menjawab beberapa kecurigaannya pada dokter psikiater tersebut. Yang pertama, di pertemuan sebelumnya, Weiner mengaku tidak tahu siapa itu Red John, tapi dia memiliki buku-buku kejahatan psikiater yang memuat nama Red John. Kedua, dia adalah dokter keluarga Randolph,
sehingga dia dengan mudah mengambil keuntungan untuk mengaburkan penyelidikan. Ketiga, dengan profesinya sebagai seorang dokter, dia dapat membungkam orang lain dengan mudah. Dan Jane menyimpulkan jika pelakunya adalah Weiner. Mendengar itu, Weiner tersenyum sombong dan mengatakan jika Jane hanya menebak dan tidak memiliki bukti apapun. Jane merespon jika sejujurnya Weiner tidak terlihat seperti laki-laki yang jahat, tetapi sebenarnya dia jahat. Di menit berikutnya, Weiner mengungkit kematian anak dan istri Jane dan mengatakan bahwa dia adalah laki-laki yang baik dan berhati nurani tulus. Weiner memiliki kegiatan kemanusiaan yang melibatkan 3.000-an anak-anak di Afrika. Tennant yang mengetahui jika Weiner melakukan penggelapan dana kemanusiaan tersebut ingin membongkar dan menghentikan kegiatan itu. Menurut Weiner, ini akan membuatnya masuk penjara dan kegiatan tersebut akan dihentikan, yang mana akan berdampak pada kehidupan ribuan anak-anak di Afrika. Oleh karena itu, dia memilih untuk merencanakan pembunuhan pada temannya itu. Dia mengeksekusi Tennant yang sedang berada di rumah Allison. Dia juga membunuh Allison untuk mengaburkan pengungkapan kasus ini. Mereka disetrum senpi listrik dan kemudian dipukul dengan benda keras hingga meninggal. Menurutnya, akan berbahaya jika Allison dibiarkan hidup. Ini dia lakukan untuk mengaburkan fakta penyelidikan. Jane mengatakan jika dia kasihan pada Weiner, dan saat itu juga Jane menyatakan jika Weiner adalah tersangka. Pada saat Jane hendak menangkapnya, Weiner menentangnya dan mengarahkan senpi ke dadanya. Dengan kelihayan Jane memanipulasi pikiran, dia pun berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Weiner langsung berlari mengejar Jane yang telah meninggalkannya. Jane tiba terlebih dulu di lantai bawah, kemudian disusul oleh Weiner. Pada saat Weiner berlari, ternyata di sana ada Risby. Jane dan Risby berhasil menangkap Weiner untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku sebenarnya adalah dokter keluarga Randolph Family, teman sekantor Tennant, yaitu Dr. Weiner. Jangan overthinking ya buddies, ini hanya drama TV yang sudah diatur oleh sutradara Pak D. Bruno Heller. Sekian dulu retelling drama investigasi kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. More smiling, less worrying, more positive, less negative, you will be happier. Let's meet in my next video. See ya!